Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas hal yang sangat sensitif, yaitu tentang sosok asli Im Sama dan penyebab kenapa ia bisa menjadi abadi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Penyakit Gini, penularan dan Im Sama. Pada One Piece chapter terbaru, kita mendapatkan kejadian baru yang sangat mengejutkan, bahwa sosok manusia yaitu Gini yang telah dibawa dan dinikahi oleh Tenryubito setelah 2 tahun berlalu setelah Gini dinyatakan mengidap penyakit yang sangat langka, yaitu Sapphire Scale, dimana ketika orang memiliki penyakit ini terkena sinar matahari, maka tubuhnya akan berubah menjadi memberas dan berwarna biru. Yang jika kita lihat penampakan dari perubahan tubuh Gini ini seperti mirip sisik. Ya, jika disederhanakan, pengidap penyakit ini tubuhnya akan berubah menjadi sisik ketika terkena matahari. Dan dalam manga One Piece, ada sosok yang sangat-sangat berkaitan dengan hal ini, yaitu tentang matahari dan sisik. Ya, mereka adalah para duyung, di mana bisa kita lihat pada sosok Otohime dan Shirahoshi. Mereka adalah duyung yang mendambakan untuk bisa melihat matahari secara langsung. Bahkan mereka berharap suatu saat bisa hidup di bawah matahari. Dan berbicara mengenai penyakit menular, penyebaran penyakit memang memungkinkan ditularkan dari manusia ke manusia lainnya, salah satunya dengan metode airborne atau udara. Namun biasanya suatu penyakit menular akan muncul pertama kali paling memungkinkan disebabkan karena seseorang itu memakan makanan yang tidak layak atau sembarangan. Dan kebiasaan makan yang dijadikan sebagai hiburan atau entertainment ternyata juga dimiliki oleh Tenryubito. Hal ini sangat diingat jelas oleh Ratu Bajak Laut Hancock, di mana saat ia masih menjadi budak, ia dipaksa untuk makan berbagai hal oleh Tenryubito. Salah satunya adalah Mero Meronomi dan Hebi Hebinomi yang dimakan oleh saudaranya. Dan dalam dunia nyata, di negara Jepang terdapat suatu legenda yang bernama Hapyaku Bikuni, di mana dalam legenda ini bercerita tentang seorang putri nelayan yang memakan daging ikan duyung. Karena hal itu, sang putri tidak mengalami penuaan dan dapat hidup sampai usianya 800 tahun. Untuk detailnya, silakan nakama baca di Wikipedia dengan keyword Hapyaku Bikuni Wikipedia. Ya, pada legenda ini dengan jelas mengatakan bahwa sang putri hidup sampai usia 800 tahun. Dan kita juga mengetahui bahwa Im Sama dari keluarga Nerona juga telah hidup sejak 800 tahun yang lalu. Sepertinya Oda Sensei memang mengambil referensi dari legenda ini. Dan mungkin tidak hanya tentang 800 tahunnya saja yang Oda Sensei jadikan referensi. Namun, mungkin juga dengan penyebab kenapa sang putri bisa hidup sampai usia 800 tahun. Ya, yang ingin kami katakan adalah kemungkinan penyebab Im Sama bisa tidak menua dan hidup abadi adalah karena ia telah memakan daging duyung. Oh ya, sang putri Hapyaku Bikuni pun pada akhirnya memutuskan menjadi seorang biksu agama Buddha, yang mana ini juga sama dengan nama Im Sama pada penulisan Jepangnya, yang bisa diartikan juga sebagai Buddha. Jadi dengan dasar beberapa hal tadi, Im Sama dapat hidup sampai 800 tahun lamanya adalah karena telah memakan daging duyung. Namun, mungkin karena itu jugalah Im Sama menjadi memiliki penyakit yang sama seperti Gini, yang mana karena penyakit ini, Im Sama menjadi tidak bisa terkena matahari. Yang mungkin karena hal ini pula lah Im Sama selalu berada di dalam suatu ruangan, atau bahkan terkesan sedang bersembunyi. Dan mungkin hal ini juga menjadi alasan kenapa Im Sama terlihat seperti menggunakan jubah. Ya, yaitu untuk menghindari matahari. Jadi sepertinya Gini tertular penyakit ini dari Im Sama. Im Sama dan serba sisik. Sekali lagi, penyakit Gini menjadikan tubuh pengidapnya memiliki seperti sisik warna biru. Dan jika kita berbicara sisik biru, masih hangat dalam ingatan kita ada sosok yang seperti itu,
yaitu sosok Yonko Kaido, di mana Kaido adalah pemilik kekuatan buah setan Uo Uonomi model Seiryu atau naga biru. Ya, Oda Sensei di sini menamai buah setannya dengan Uo Uonomi yang berarti buah tipe ikan, bukan Ryu Ryunomi yang berarti langsung kepada naga. Yang memang buah setan Kaido ini sepertinya merefer ke suatu legenda Koi Takinobori atau tentang ikan koi yang menaiki air terjun dan menjadi naga. Ya, di sini Oda Sensei menekankan juga bahwa buah setan Kaido yang memiliki sisik biru juga berasal dari tipe ikan. Dan jika kita melihat seperti serangan yang dilakukan oleh Im-sama kepada Raja Cobra, bentuk serangan Im-sama itu terlihat seperti sebuah tombak. Ya, di mana tombak biasanya adalah salah satu alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Dan dengan kebetulan juga bahwa lawan yang diserang oleh Im-sama yaitu Cobra juga memiliki sisik. Dan jika kita berbicara tombak, dalam manga One Piece ada satu karakter yang juga menggunakan senjata tombak ini, yaitu Duval. Yang mana Duval adalah karakter dengan wajah jelek yang karena itu ia harus menggunakan topeng. Dan salah satu kerjaan dari Duval adalah menangkap duyung dengan tombaknya. Jika Im-sama adalah sosok yang tidak bisa terkena oleh matahari, ini akan sangat sesuai dengan konsep One Piece saat ini. Yang mana Luffy yang mungkin akan mengalahkan Im-sama adalah seorang dewa matahari. Dan kondisi ini juga mungkin akan berkaitan dengan kejadian Im-sama dalam menggunakan Mother Flame atau jika diartikan adalah ibu dari api. Di mana ketika menggunakan Mother Flame, mata dari Im-sama sepertinya terlihat ekspresi yang penuh arti. Mungkin Im-sama sedang terpesona melihat kejadian Mother Flame ini. Orang-orang merasakan hal yang sama ketika ia rasakan saat terkena sinar matahari. Dan terakhir yaitu ketika Luffy dan kawan-kawan baru sampai ke Pulau Arabasta, mereka bertemu dengan kucing laut yang bernama Umineko yang oleh warga sekitar kucing ini dianggap sebagai makhluk suci. Dan menariknya bagian bawah kucing ini adalah duyung. Dan ketika melihat hal itu membuat para anggota topi jerami berniat untuk memakannya. Namun hal itu dilarang oleh Vivi. Dan hal yang sangat menariknya adalah Luffy berkata ingin memakan kucing duyung itu dengan penggambaran mata seperti Im-sama. Hoho, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi atau komentar nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Discuss Sope dan terima kasih banyak.